warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nabila dengan NPM 23130410022. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan penelitian berjudul Prinsip Kesantunan dalam Tuturan Anak 5 tahun pada akun TikTok Semut Bako. Bab 1 yang berisi latar belakang. Kesantunan berbahasa merupakan tata cara atau kebiasaan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat untuk dijadikan sebagai aturan perilaku sosial. Dengan adanya kebiasaan santun dalam berbahasa, seseorang akan lebih mudah menjalin hubungan kekeluargaan dengan orang lain. Sebaliknya, jika tidak memiliki sikap yang santun, seseorang akan dikenal buruk oleh lingkungan sosialnya. Masa kanak-kanak merupakan masa istimewa dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, yang meliputi 6 aspek utama, yaitu fisik, psikis, kognitif, kreatif, linguistik, dan komunikasi menurut Fadilah 2020. Dan juga Mutia Dedeka 2023 menyatakan bahwa pemerolehan bahasa itu merupakan aspek terpenting dalam kehidupan seseorang. Bahasa juga digunakan sebagai alat komunikasi dan interaksi sosial, sehingga perlu dikuasai sejak dini. Pemerolehan berbahasa anak itu sangat dipengaruhi oleh kinerja otak serta perkembangan fisik dan psikis yang diperoleh sejak awal kehidupan. Jadi, kesantunan berbahasa itu merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial karena membantu membangun interaksi yang harmonis. Dan juga kanak-kanak mulai menunjukkan bentuk kesantunan melalui tuturan mereka termasuk dalam media digital seperti TikTok. Fenomena ini menarik untuk diteliti agar kita dapat memahami bagaimana anak itu belajar bersikap santun melalui berbahasa. Lalu rumusan masalahnya saya mengambil 3 poin. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk-bentuk prinsip kesantunan menurut teori Leeds 1983 yang muncul dalam tuturan anak usia 5 tahun pada akun TikTok Semut Bako. Lalu yang kedua, apa saja konteks sosial dan situasi komunikasi yang melatar belakangi kemunculan tuturan santun tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana strategi komunikasi anak dalam membangun relasi sosial melalui bahasa santun dalam konten digital di akun TikTok tersebut. Lalu selanjutnya ada tujuan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya uraikan tadi, maka terdapat 3 tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk prinsip kesantunan menurut Leach 1983 dalam tuturan anak usia 5 tahun pada akun TikTok Semut Bako. Lalu yang kedua, mengungkap konteks sosial dan situasi komunikasi yang mempengaruhi penggunaan bahasa santun oleh anak. Dan yang ketiga itu mendeskripsikan strategi komunikasi anak dalam membangun dan menjaga hubungan sosial melalui tuturan santun dalam konten digital. Selanjutnya ada 3 manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi orang tua, ini manfaatnya menjadi acuan dalam mendampingi pemerolehan bahasa dan pembiasan komunikasi santun pada anak. Lalu yang kedua ada bagi pendidik, itu dapat memberikan pemahaman mengenai perkembangan pragmatik anak usia dini. Dan yang ketiga itu bagi pengamat media itu dapat memberikan informasi mengenai pentingnya penyajian konten digital yang edukatif bagi anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena dalam pendekatan ini itu penelitian berfokus pada pendeskripsian fenomena kebahasaan secara natural tanpa manipulasi atau perlakuan tertentu terhadap objek penelitian. Penelitian kualitatif juga itu memungkinkan peneliti memahami makna tuturan secara mendalam berdasarkan konteks sosial, emosional, dan situasional yang menyertainya. Lalu sumber data yang saya dapat dalam penelitian ini adalah video unggahan pada akun TikTok Semut Bako yang menampilkan percakapan natural antara seorang anak dan ayah yang anaknya itu berusia 5 tahun. Jadi akun tersebut itu saya pilih karena menampilkan interaksi ayah dan anak yang bersifat spontan begitu ya. Bukan rekaman atau percakapan yang dirancang khusus sehingga sangat ideal untuk penelitian pragmatik itu teliti. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data itu dilakukan melalui beberapa tahap sistematif. Yang pertama itu peneliti melakukan observasi tidak langsung non-partisipatif terhadap seluruh video yang ada di akun TikTok Semut Bako. Jadi observasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi video yang relevan dengan topik penelitian, sekaligus memahami konteks umum untuk interaksi antara anak dan ayah. Lalu teknik analisis datanya,
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode content analysis yang dimana itu berfokus pada interpretasi makna tuturan berdasarkan konteksnya. Teknik analisisnya juga dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama ada reduksi data, lalu yang kedua ada klasifikasi tuturan berdasarkan prinsip kesantunan Leach, lalu yang ketiga ada analisis kontekstual, lalu yang keempat ada interpretasi makna dan strategi komunikasi anak, dan yang kelima ada penarikan kesimpulan. Demikian pemaparan penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.